من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihil mujtaba ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Hariman Ramadan, as-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di suasana Ramadan tahun 14 Hijriah ini. Lagi-lagi kita berdoa kiranya Allah terima segala amal ibadah kita, baik puasa kita, tilawatul Quran kita, tarawih kita, menjadi simpanan yang terbaik di sisi Allah SWT pada tahun ini. Dan puasa yang tersisa mari kita sempurnakan untuk tujuan akhir kita, menjadikan diri kita sebagai insan bertakwa, la'allakum tattaqun. Para pemirsa Hariman Ramadan dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang takdir dan ikhtiar. Kita secara bahasa sebagai orang Indonesia sering menyebut takdir. Nah, ini sudah takdir Allah ini. Ini sudah takdir Allah. Tapi secara ilmiah, keilmuan, takdir ini para ulama kita membagi kepada dua bagian. Nah, jadi ada disebut dengan takdir atau qadar, ada qada. Nah, ini penting ini bagi kita. Apa itu qada, apa itu qadar? Para pemirsa dirahmati Allah, pertama kita bicara qada.
Para ulama usul, ulama tauhid menjelaskan yang dikatakan qada itu adalah kehendak Allah di alam azali. Alam azali ini alam sebelum Allah menciptakan makhluk ya. Itu ketentuan Allah di alam azali itu qada. Nah, ketika Allah menentukan dalam bentuk ciptaannya sebagai sesuatu yang wujud di permukaan bumi atau di alam yang lain, ini yang kita sebut dengan qadar. Nah, sekarang apa hukumnya kita beriman dengan qadar dan qadar ini? Nah, ini pernah dipertanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Ceritakan ya Muhammad kepadaku tentang iman itu. Lalu Rasulullah Muhammad menyebutkan al-iman antu minabillah. Yang namanya iman itu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman engkau kepada malaikatnya. Wa kutubihi, beriman engkau kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman engkau kepada para rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman engkau pada hari akhirat, rangkaian akhirat. Kemudian yang keenam, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada qadar Allah, ketentuan Allah, baik qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Baik ketentuan yang Allah buat dalam muka bumi ini atau di alam ini dalam bentuk sesuatu yang kita sukai maupun yang kita benci, ini merupakan sesuatu yang wajib kita mengimani. Ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Nah, karena Rasul mengatakan, Jibril mengatakan iman, rangkaian iman itu masuk qadar dan qadar, maka otomatis para muslimin rahmati Allah, hukum kita mengimani tentang qada dan qadar atau takdir ini hukumnya wajib. Jadi dipandang murtad, dipandang tidak beriman kepada Allah SWT, seseorang yang tak beriman kepada qadar dan qadar Allah SWT. Ini yang pertama. Jadi jangan kita pernah terkecoh ya dengan ungkapan orang-orang yang menyampaikan, oh di Al-Quran tidak ada qadar dan qadar. Betul. Tapi ingat, kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, kita tidak hanya beriman tentang Allah SWT, kita juga beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu bagian daripada ajaran melekat dalam ajaran Islam, termasuk tadi tentang hadis tentang iman kepada qadar dan qadar ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya para ulama kita juga membagi qada dan qadar atau takdir ini, ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak ada intervensi ikhtiar manusia di situ. Apa contohnya? Ajal kita, ya, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Ini takdir mubram ini. Yang kemudian kelahiran kita. Walaupun ini kadang-kadang kita melihat ada upaya manusia ini menentukan kelahirannya kapan. Ini kalau sudah nanti dekat, misalnya tanggal-tanggal tertentu, tanggal sebuah peristiwa, dia mau anaknya lahir 10 November, biar nampak jiwa pahlawannya. Diupayakan lahir, pakai sesar lagi. Wah ini. Jadi kadang-kadang kita ini mulai berupaya ini, bagaimana takdir Allah ini bisa pula kita berupaya berikhtiar dalam takdir yang mubram ini. Apalagi bentuk tubuh kita, inilah takdir-takdir yang mubram. Nah, yang selanjutnya adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq inilah takdir yang nanti berhubungan dengan ikhtiar manusia. Nah, inilah menjadi sisi dari materi yang sangat penting untuk kita bincang dalam kesempatan ini, yaitu antara takdir dengan ikhtiar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita perlu dudukkan dulu ya pemahaman kita tentang takdir ini. Ada orang mengatakan, ya kalau memang kita miskin, ya sudahlah, itu kan takdir Allah. Ada dia kurang berilmu, ya sudahlah, itu kan takdir Allah.
pasrah. Nah, ini bukan takdir, ini bukan beriman kepada takdir, tapi ini sifat fatalism, sifat frustasi yang amat dicela dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus pahami takdir itu bukan fatalism. Takdir itu bukan pasrah kepada kondisi, tapi takdir itu beriringan dengan ikhtiar manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dulu ada di masa Rasulullah Rasulullah masih hidup, salah satu yang dilakukan Rasulullah dalam pengembangan Islam ini, yaitu mengembangkan Islam tidak hanya di Madinah tapi sudah sampai di luar Madinah. Termasuk salah satunya adalah di Yaman, ke Yaman. Dia kirim gubernur, dia kirim pemimpin di sana, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengajar orang Yaman dengan baik, mengajar Al-Quran, mengajari hukum, mengajari keimanan dengan baik. Nah, orang-orang Yaman ini ternyata ketika Rasulullah masih hidup, ikut bersama Rasulullah ketika melaksanakan haji. Rasul kita tahu melaksanakan haji itu kan hanya sekali ya, yaitu pada ke-9 hijrah ya. Ikut melaksanakan haji bersama Nabi. Tapi anehnya orang-orang Yaman ini, para pemirsa, melaksanakan haji tidak bawa perbekalan. Nah ini, jadi ketika ditanya kepada mereka, bagaimana hal kalian ini tidak bawa perbekalan melaksanakan ibadah haji dari Yaman itu jauh ya, sampai ke Mekah, kalau ziarah ke Madinah tentunya. Mereka mengatakan, nahnul mutawakkil, kami ini bertakwa saja kepada Allah. Kami ini bertakwa saja kepada Allah. Dah, berlalu masa, tiap tahun melaksanakan ibadah haji, mereka ini sampailah pada masa Umar bin Khattab. Nah, jadi ketika masa Umar bin Khattab, Umar, ya kalau bahasa sekarang inspeksi ya, dia periksa, dia kunjungi orang-orang yang berangkat haji atau orang-orang yang masuk dalam jamaah haji. Lalu dia temukan ada sekelompok kaum dari Yaman. Dia tanya orang ini, man antum? Siapa kalian ini? Kata Umar bin Khattab. Mereka menjawab, nahnu al-mutawakkilun. Kami orang-orang yang tawakal, yang bermukmin kepada Allah SWT. Kami tidak bawa perbekalan, kami tawakal kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, bal mutawakkilun. Kalian ini bukan orang bertawakal. Orang bertawakal itu innamal mutawakkil, kata Umar. Sesungguhnya orang bertawakal itu orang yang menyerahkan diri kepada takdir Allah itu, yaitu mayyulqi habbahu fil ardi wa tawakkal. Yaitu orang yang menanamkan benih. Ini gambaran Umar bin Khattab ya, mengkiaskan ini ya. Kata Umar bin Khattab, yang dikatakan tawakal, beriman kepada takdir Allah itu ada ikhtiar. Kau tanam benih ke dalam bumi, lalu baru kau bertawakal kepada Allah SWT. Jangan tidak ada ikhtiar mengatakan bertawakal. Ini penting bagi kita memahami mana takdir, mana ikhtiar kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa hari Ramadan yang dirahmati Allah, disinilah kita penting memahami sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita bukan tidak beriman kepada takdir Allah. Kita beriman takdir Allah, tapi kita harus paham posisi kita, wajib berikhtiar. Ada juga orang mengatakan sesuai dengan hadis. Ada hadisnya para pemirsa. Kan Rasul mengatakan bahwa semua kita ini ada proses kelahiran kita. 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. 40 hari kedua dalam bentuk alaqah dalam rahim ibu kita. 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah, yaitu segumpal daging. Pada hari yang ke-120 atau 40 hari ketiga, fayursalu alaihil malak. Allah utus malaikat ke dalam rahim ibu kita, fayamfuhu fihi ruh. Lalu kita ditiupkanlah ruh
ke jabang bayi ini. Fayu'maru arba'a kalimat. Lalu ditetapkanlah 4 ketentuan di sana. Pada hadis yang lain disebutkan fayuktabu. Ya, dicatatkan ketentuan kita. Apa itu? Yang pertama adalah rezeki kita. Yang kedua ajal kita. Yang ketiga amal kita. Yang keempat syaqiyun aw sa'idun. Sengsara atau bahagianya kita. Nah, ada orang mengatakan, kan sudah ditentukan dalam rahim kita, takdir kita ini. Untuk apa kita lagi susah payah berikhtiar, bekerja luar biasa, kalau sudah Allah tentukan demikian. Nah, para pemirsa, ungkapan ini boleh jadi benar, tapi yang salah itu adalah bahwa kita tidak ada satu pun sebagai hamba Allah ini yang tahu takdir kita. Maka disinilah kita perlu ikhtiar. Jangan-jangan takdir kita buruk sehingga kita berikhtiar terus-menerus untuk baik. Dan bisakah dirubah? Rasulullah mengatakan, la yaruddu takdir illa doa. Takdir memang tidak bisa dirubah kecuali doa. Kita doa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang maha menetapkan, yang maha merubah. Seandainya takdirku ya Allah takdir buruk, robah ya Allah ke takdir yang baik. Ikhtiar kita, doa kita. Ya, insya Allah dengan upaya kita maksimal itu, Allah punya kekuasaan untuk menghapus, menetapkan. Yamhu wa yusbit. Dia hapus ketentuan yang buruk, mungkin dia akan ganti dengan ketentuan baik. Itu hak Allah. Indah umul kitab. Ya, Allah itu punya kekuasaan, punya catatan di Lauh Mahfuz. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Lah karena itulah kita penting melihat ini dalam posisi kepemahaman kita. Nah, apa contoh lain yang bisa kita lihat bahwa ikhtiar ini penting? Dalam Al-Quran, Allah cerita tentang Dzulqarnain. Allah gambarkan tentang Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Dzulqarnain. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ingat. Kata Allah, dan kami berikan kepada Dzulqarnain itu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai tujuannya. Sababa itu jalan kemudahan. Makanya kita yang mau kita cari sekarang ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, sababnya ini. Fa'at seba'a sababa. Dzulqarnain mengikuti sebab-sebab jalan-jalan kemudahan itu. Ada orang memang ikhtiar, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhtiar yang kita lakukan ini selain memang mencari jalan-jalan sebab kemudahan, tapi juga harus kita perhatikan ikhtiar ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang Allah berikan, yang Rasulullah tuntunkan kepada kita. Ya, ini musimnya kita banyak melihat orang-orang berikhtiar untuk mencapai posisi kepemimpinan. Apakah eksekutif, legislatif, dia berikhtiar. Tapi ada ikhtiarnya yang salah. Apa? Ya, dia mau mendapatkan suara tapi melakukan NPWP, nomor piro, wani piro. Ikhtiar itu, ikhtiar juga. Tapi ingat ya, ikhtiar ini dari sisi bahasa sebetulnya para pemirsa, ikhtiar itu diambil dari kata khayyara. Ikhtiar itu adalah khayyara khairan. Memilih sesuatu yang baik dengan jalan yang baik di antara hal-hal yang baik. Itu ingat. Jadi ikhtiar itu tidak bersentuhan sebetulnya dengan hal-hal buruk. Tapi orang masih juga mengatakan ini kan ikhtiar, Pak. Ya, kita mau mencari suara. Tapi ingat, ikhtiar yang seperti ini tidak masuk dalam kategori ikhtiar yang dikehendaki dalam istilah. Begitu juga dalam pemahaman ajaran agama Islam. Nah, ikhtiar seperti ini adalah ikhtiar yang dimurkai Allah SWT. Jadi jangan alaskan, oh ini ikhtiar, lalu melakukan sogoan, ya, lalu memberikan iming-iming seperti yang ya tidak jarang kita dengar. Ini mari kita perbaiki konsep ikhtiar kita, pemahaman takdir kita berhadapan dengan ikhtiar ini. Mudah-mudahan dengan
cara seperti itu kita bisa terhindar dari segala apapun yang diancam oleh Allah SWT terhadap buruknya akibat daripada ikhtiar kita yang salah. Para pemirsa Hadirin Ramadan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin tekankan ikhtiar ini tak jauh-jauh ini dari konsep kerja sebetulnya. Ya, kalau kita bicara ikhtiar, biasanya kita bicara konsep kerja. Dalam agama Islam, kita memang diamanahkan, diperintahkan untuk bekerja. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas kita. Tidak pasrah kita kepada apa yang kita sebut dengan takdir tadi, tapi harus terus bekerja. Contohnya apa? Suatu hari, ini contoh kasus ya, mungkin di penghujung dari pertemuan kita ini. Ada seorang sahabat ya bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini pernah jadi gubernur ya, di Yaman, di Syam. Syam itu negara yang luas, sama dengan Yaman juga negara yang luas. Setelah pensiun dari posisinya sebagai gubernur, dia kembali ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, dia mengurus kebunnya sebagaimana sebelumnya. Ada kebun sawit. Setelah kita kalau Medan kebun sawit ya, sana sawitnya sawit Timur Tengah yaitu adalah kurma ya. Dia punya kebun kurma. Dia cangkul kebun kurma itu, dia pupuk, dia urus dengan baik sampai tangannya ini para pemirsa ini tebal kulitnya. Nah, suatu hari jumpa dengan Rasulullah. Salam bersama Rasulullah. Begitu salam, tangan Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah. Mu'adz cepat menarik tangan itu. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, inilah tangan yang dirindukan surga itu. Mu'adz heran, tangan dirindukan surga itu maksudnya apa? Tangan yang istilah kita berkapang dia. Nah, tebal dia kulitnya ini gara-gara keras bekerja mencari sesuatu yang halal. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, ada di antara dosa manusia ini yang tidak bisa hapus, tak diampuni Allah dengan istighfar, dengan amal ibadah, tapi bisa hapus dengan kerja keras. Nah, disinilah posisi ikhtiar kita untuk sungguh-sungguh kita kaitkan tadi, jangan pasrah dengan takdir. Arti pasrah itu fatalism. Jangan, kita tidak begitu konsep takdir kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kita terhadap konsep takdir dan ikhtiar dalam ajaran agama Islam. Mudah-mudahan akan datang kita dapat bersua kembali. Nasrun minal fawqin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.